2022. Saya terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mendefinisikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi bagaimana upaya kita sebagai guru dalam rangka membudayakan disiplin positif kepada anak didik kita di tiap-tiap kelas masing-masing, sehingga yang diharapkan adalah murid dalam hal ini bisa memperbaiki kesalahan yang diperbuat dengan dasar motivasi secara intrinsik dari dirinya sendiri, bukan dari unsur ekstrinsik guru ataupun orang lain. Baik, silakan dilanjut untuk slide berikutnya. Ini pengertian budaya disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinia, artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin ini dari murid ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang nantinya akan kita terapkan dalam membuat atau menyusun sebuah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menerapkan budaya disiplin, kita terlebih dahulu harus membuat atau menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilainya? Bisa dengan disiplin, bisa kemudian kalimatnya adalah datang tepat waktu, menghargai teman, menghormati guru, dan lain sebagainya, termasuk menjaga keindahan kelas. Sejauh ini kita sedang digaungkan dengan upaya membersihkan lingkungan kelas dari kotoran-kotoran yang diperbuat oleh siswa. Dengan membawa tikrek di sekolah, siswa selama ini telah melakukan upaya tulis menulis di atas meja, sehingga sekolah alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mengatasi semua itu dengan cara membudayakan disiplin positif ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan selanjutnya ke depan dengan lebih baik. Selanjutnya, Pak. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat 6 dimensi. Satu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berhak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Ini sudah tidak asing lagi, saya kira semua sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, yang mana di jadwal pembelajaran yang IKM sekarang ini termasuk ke dalam P5 yang sudah saya share kemarin di grup sekolah. Lanjut, Pak. Nah ini, Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan dalam rangka membudayakan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Ini sudah saya jelaskan tempo dulu. Pertama adalah posisi seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan proses hukum biasanya akan berkata, patuhi semua aturan, pasti kamu lagi yang membuat kesalahan. Sehingga dalam video terdahulu yang sudah kita tayangkan, seorang penghukum akan memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Misalnya ketika mendapati murid yang datang terlambat ke sekolah, guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum akan memberikan hukuman. Kenapa kamu terlambat? Silakan kamu keliling lapangan basket. Karena itu adalah hukuman untuk seorang murid yang terlambat, dan itu dianggap kurang tepat dalam rangka mendisiplinkan peserta didik. Selanjutnya, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, guru senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan memberikan sebuah materi yang mana pada materi ini Bapak akan mengajak kalian semua untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau yang biasa disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa? Karena peraturan sekolah yang ada atau peraturan kelas yang sudah dibuat oleh kita itu kadang-kadang banyak sekali dilanggar. Oleh karena itu, peraturan dibuat tidak hanya sepihak, namun berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa, antara Bapak dengan kalian semua. Kalau kita sudah sepakat, artinya keyakinan kelas ini kita yang membuat, bukan orang lain. Maka tidak mungkin kita akan melanggarnya. Setuju kita membuat keyakinan kelas hari ini? Setuju. Baik. Seperti halnya yang lalu-lalu kesepakatan kelas, atau yang biasa kalau dulu disebutnya aturan kelas. Coba Bapak minta satu orang berpendapat. Salah satu contohnya itu apa coba? Ya, Indah. Siapa tadi? Dewi, disiplin ya, betul sekali. Itu salah satu nilai kebajikan. Nah sekarang Bapak akan meminta kalian menuliskan ide atau pendapat kalian di buku masing-masing. Untuk nanti hasilnya akan dibacakan dan ditulis oleh yang bersangkutan di papan tulis. Ya, kalian silakan tuangkan idenya masing-masing di bukunya. Semua menulis, ya, semuanya menulis, menuangkan ide atau gagasan atau pendapat untuk menyusun keyakinan kelas. Nanti perwakilannya akan Bapak persilakan untuk menulis di papan tulis. Silakan Bapak berikan waktu 2 menit untuk menulis semua. Silakan tulis di bukunya masing-masing untuk menuangkan pendapat. Kira-kira apa yang kalian sepakati untuk keyakinan kelas yang akan kita buat pada hari ini, supaya kita tidak saling melanggar dan tidak saling menyalahkan. Masing-masing menyadari bahwa inilah keyakinan kelas, inilah kesepakatan kelas yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan. Silakan. 1 menit ya. Silakan menulis semua. 1 kalimat saja. Masing-masing orang, masing-masing siswa menulis 1 kalimat. Bebas. Yang penting pendapat untuk menciptakan suasana kelas yang baik, suasana kelas yang menyenangkan,
atau kelas impian. Kelas impian yang biasa kita sebut. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Siapa? Dewi. Dewi, coba dibacakan. Saling menghargai, betul sekali, tepat ya. Saling menghargai antara teman dengan teman, teman sekelas maupun teman yang di luar kelas harus saling menghargai. Maka keyakinan kelas. Dewi silakan maju coba. Saling menghargai. Setuju semua? Setuju ya? Maka kita harus saling menghargai antara teman dengan teman, atau teman dengan kelas yang lain, kelas 6 dengan kelas 5, atau dengan kelas yang lainnya. Lanjut, siapa lagi? Bos, silakan. Tulis saja di depan langsung kalimat yang bos tuliskan di buku tadi. Nomor 2. Bisa dibaca oleh teman-teman? Bisa. Apa? Harus disiplin. Ya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya. Siapa lagi? Alif, silakan. Muhammad Nur Alif. Laksanakan. Melaksanakan piket kelas. Tidak ada jadwalnya ya. Jadwal piket tidak ada, tinggal dilaksanakan. Lanjut nomor 3, siapa lagi yang mau nambah? Silakan. Namanya? Ya. Menjaga kebersihan. Bagus, ya berikan tepuk tangan untuk Tika. Berikutnya kita buat 7 cukup ya. 7 saja, nanti kalau ada teman kita baca, kalau sama kita bisa satukan. Yang kelima siapa? Ya, Mila, silakan Mila. Saling tolong menolong. Berikan tepuk tangan untuk Mila. Ya. Selanjutnya nomor 6 siapa? Nur ya, Nur Aini.